siang, kembali lagi bersama kami di Liputan Muhammadiyah yang menyajikan berita terkini. Berita hari ini, kita akan membahas dampak positif dan negatif TikTok Shop dihapus. Aktivitas jual beli di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat terasa lebih hidup usai TikTok Shop ditutup pekan lalu. Terlihat sudah cukup banyak pengunjung yang kembali lalu lalang di kawasan pasar untuk berbelanja. Berdasarkan pantauan detik.com di lokasi Rabu 11 bulan Oktober 2023, kondisi Pasar Tanah Abang siang ini cukup ramai dengan aktivitas jual beli. Hal ini terjadi terutama di Blok A dan Blok B pasar. Memasuki lobi Blok A, Pasar Tanah Abang terlihat cukup pengunjung yang sedang duduk-duduk di tangga dengan kantong belanjaan di dekat mereka. Memasuki lebih dalam, terlihat ada cukup banyak orang yang berjalan di sekitar koridor. Kondisi ini membuat lorong-lorong pasar tampak cukup padat meski tidak sampai berdesak-desakan. Memasuki lebih dalam, terlihat ada cukup banyak orang-orang berjalan di sekitar koridor. Kondisi ini membuat lorong-lorong pasar tampak cukup padat meski tidak sampai berdesak-desakan. Saat berkeliling, para penjual terdengar saling sahut-menyahut menawarkan barang dagangannya. "Boleh, silakan lihat-lihat dulu," teriak salah seorang pedagang. Naik ke lantai 1, suasana pasar masih cukup ramai pengunjung yang berkeliling. Sesekali ditemui sejumlah pengunjung yang sedang melakukan tawar-menawar dengan pedagang. Meski begitu, kondisi pasar semakin lenggang saat naik ke lantai-lantai selanjutnya. Seperti saat ini ke lantai 2 dan 3, di lantai-lantai ini masih menjumpai sejumlah pengunjung walau tidak seramai lantai-lantai di bawahnya. Semakin naik ke atas, semakin sepi pengunjung yang terlihat. Selain itu, di lantai-lantai atas pasar ini juga ditemui banyak toko yang tutup. Bergeser ke Blok B, kondisi kawasan ini tidak jauh berbeda dengan Pasar Tanah Abang Blok A. Terlihat semakin lenggang dengan jumlah pelanggan yang semakin sedikit. Bahkan saat berada di lantai 3A dan 5 pusat grosir ini, terlihat semakin sepi dan banyak toko yang tutup hingga membuat suasana terasa sunyi. Kondisi ini menunjukkan ramainya pengunjung masih terpusat di lantai-lantai bawah. Salah seorang penjual daster di Blok A, lantai 2, Alin, mengatakan jumlah pengunjung mulai mengalami kenaikan usai TikTok Shop ditutup. Ia merasa jumlah pelanggan dari daerah mulai kembali berdatangan karena lebih memilih belanja online yang lebih murah dan bisa dilakukan di mana saja. Sekarang saya sudah berada di salah satu kawasan Tanah Abang. Nah, sekarang sudah ada seorang narasumber, yaitu salah satu pedagang di Tanah Abang daerah sini. Mari kita bertanya untuk itu. Bagaimana pendapat Anda usai TikTok Shop ditutup dan bagaimana nasib para pedagang? Sudah rada mendingan sih, kelihatan ada yang datang dari daerah, ada banyak sih. Tadinya kan pengunjung dari daerah juga nggak ada, yang dekat-dekat juga nggak ada. Pikir kali kalau online gitu gampang kali, dari rumah lebih murah katanya. Menurutnya, kondisi sangat berbeda jauh dengan minggu sebelumnya. Saat TikTok Shop masih beroperasi, ia bahkan mengaku sebelumnya kerap tidak mendapatkan pembeli sama sekali. Kalau kemarin kan yang biasa rame juga sepi banget, orang yang lewat aja nggak ada. Alin mengaku sebelumnya ia paling-paling hanya bisa membawa pulang 100.000 dalam sehari. Namun, mulai minggu ini penjualannya mulai meningkat. Bahkan untuk hari ini saja ia mengaku sudah mendapat lebih dari 700.000. Nggak ada sama sekali yang lewat, kita gini-gini aja kadang malah nggak laris. Meski begitu, kondisi ini ternyata tidak berlaku untuk semua pedagang di pasar. Hal ini seperti yang dirasakan Fatin selaku pedagang baju koko lantai dasar Blok B Pasar Tanah Abang yang masih sepi pembeli. Ia mengaku hingga saat ini belum merasakan imbas ditutupnya TikTok Shop. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena adanya penurunan daya beli masyarakat. Bukan semata-mata karena kalah saing dengan TikTok Shop. Sebetulnya masih sama saja, nggak terlalu signifikan. Soalnya menurut saya sih daya beli yang turun, sebab bukan di sini aja. Saya lihat di daerah juga sama, masih sepi pembeli. Fatin mengatakan, Pasar Tanah Abang merupakan pasar grosir.
Artinya, sebagai besar, pengunjung merupakan para pedagang yang membeli produk dalam jumlah banyak untuk dijual lagi. Saat toko-toko milik para pedagang ini sepi pembeli karena adanya penurunan daya beli, barulah para pedagang di pasar Tanah Abang baru merasakan dampaknya. Kalau di sini kan orang kebanyakan beli kan partai besar. Ya waktu toko-toko nggak beli baru berasa, orang lain mungkin setahun yang lalu sepi pembeli. Kayaknya seperti itu daya belinya. Sebab bukan di sini saja, di daerah sama. Karenanya, Fatin mengaku omset penjualannya masih loyo dibandingkan tahun lalu. Menurutnya, penjualan baju koko miliknya masih mengalami penurunan hingga 50%.